Sejarah Ketua Umum NU pertama, Kiai Haji Hasan Gippo yang hebat namun tak populer. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Kiai Hasim juga merupakan Rais Akbar NU. Lalu siapakah Ketua Umum pertama PBNU? Beliau adalah Kiai Haji Hasan Gippo. Dilansir dari website Langit 7, edi. Pemilik nama lengkap Hasan Basri itu dilahirkan di Kampung Sawahan pada 1869 m, tepatnya di Jalan Ampel Masjid kini Jalan Kalimas Udik. Ia merupakan keturunan keluarga besar dari marga Gippo, sehingga Gippo diletakkan di belakang nama Hasan. Nama Gippo merupakan singkatan dari Sagipodin dari bahasa Arab Sakifuddin. Sakaf artinya pelindung dan al-din, agama. Kampung tempat Gippo berada dikenal sebagai Gang Gippo. Keluarga ini mempunyai makam keluarga yang dinamai Makam Keluarga. Makam Gippo berada di Kompleks Masjid Sunan Ampel. Hasan Gippo merupakan generasi kelima dari dinasti Gippo. Ayahnya bernama Haji Marzuki, kakeknya Haji Alwi, buyutnya bernama Haji Turmuzi yang memperistri Darsiah. Canggahnya Abdul Latif Sagipudin merupakan awal dinasti Gippo yang memperistri Tasirah dan memiliki 12 anak. Secara silsilah, Hasan Gippo memiliki hubungan keluarga dengan Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah. Sebab Kiai Haji Mas Mansur masih keturunan dari Abdul Latif Gippo. Dari beberapa keterangan, bisa ditarik disimpulkan, keturunan Sagipodin mempunyai akar kuat di kalangan Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Penunjukan Hasan Gippo sebagai Ketua Umum atau Ketua Tanfiziyah atau dahulu istilahnya Presiden, sebab beliau merupakan sosok yang limited edition. Ia menguasai ilmu umum dan dia dikenal satu-satunya santri Kiai Haji Wahab Hasbullah yang cakap serta terampil dalam membaca dan menulis tulisan Latin. Ia juga sangat akrab dengan masyarakat. Bermula dari musyawarah kecil pembentukan pengurus NU yang melibatkan sebagian tokoh dari daerah Ampel, Kawatan, Bubutan, dan daerah sekitar Surabaya. Dalam forum musyawarah itu disebutkan Hasan Gippo sebagai Ketua Tanfiziyah NU yang pertama. Pada masa itu, NU masih berbentuk embrio di mana Rais Syuriah adalah Kiai Haji Said dari Paneleh, Surabaya. Kiai Haji Asy'ari dipilih sebagai Rais Akbar Hufbestur Nahdlatul Ulama, HBNO, dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai Khatib Am. Hasan Gippo menjabat kurang lebih 3 tahun. Pada muktamar ketiga di Semarang, Kiai Haji Nur dari Sawah Pulo, Surabaya menggantikan beliau. Hasan Gippo sebagai aktivis. Hasan Gippo seorang aktivis dan pedagang yang tinggal di kawasan elit Surabaya. Hal itu sangat membantu pergerakan Kiai Wahab. Ia yang mengantar Kiai Wahab menemui aktivis pergerakan di Surabaya seperti Hos Cokroaminoto dan Dr. Sutomo. Dari situ Kiai Wahab dan Hasan Gippo berkenalan dengan Soekarno, Kartosuwiryo, Muso, dan SK Trimurti yang merupakan murid Hos Cokroaminoto. Dari sini pula para aktivis mulai merencanakan kemerdekaan. Pertemuan antara Hasan Gippo dan Kiai Wahab serta beberapa kiai lain makin intensif setelah itu. Ia kemudian terlibat aktif dalam pendirian Nahdlatul Watan 1914 meski tidak tercatat sebagai pengurus. Ia juga menjadi peserta diskusi dalam Forum Taswirul Afkar 1916. Ia juga aktif terlibat dalam Nahdlatul Tujar 1918. Dalam forum-forum itu, Hasan Gippo berkenalan dengan ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ketika para ulama membentuk komite Hejaz dan akan mengirim utusan ke Makkah,
sumbangan Hasan Gipo juga sangat besar. Maka itu, ketika NU berdiri dalam pertemuan yang dipimpin Kiai Wahab Hasbullah di kawasan Bubutan Surabaya, ia langsung ditunjuk sebagai Hufbestur atau pengurus besar NU sebagai Ketua Tanfiziyah. Usulan itu disetujui Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Meski aktif sebagai pengurus NU, bisnis Hasan Gipo tetap berkembang. Bahkan ia melebarkan sayap ke bisnis properti. Ia memiliki banyak perumahan, pertokoan, dan pergudangan. Dari sini yang menjadi salah satu donatur besar untuk NU. Hasan Gipo tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga gagah fisik. Suatu ketika, Hasan Gipo menantang Musso tokoh PKI untuk berdebat tentang teologi. Ia merasa jengkel dengan Musso karena terlalu bangga dengan ateis. Musso dikenal sebagai singa podium. Namun ia bisa ditaklukkan. Hasan Gipo bisa mematahkan semua argumennya, sehingga alumni Moskow dan anak didik Lenin itu keteteran. Hasan Gipo juga berani menantang Musso berkelahi secara fisik. Namun Musso yang biasanya berangasan tidak berani menghadapi tantangan Hasan Gipo. Makam Hasan Gipo. Hasan Gipo meninggal dunia di Surabaya pada 1934 Masehi. Banyak orang yang bingung ketika ditanya tentang nama beliau, apalagi jika dikatakan sebagai Presiden NU pertama. Sebab, masyarakat mengira Kiai Haji Hashim Asy'ari yang diberi amanah sebagai Rais Akbar NU, bukan Presiden NU. Istilah presiden ini yang kini dikenal sebagai Ketua Tanfiziyah. Hasan Gipo juga merupakan keluarga Kanjeng Sunan Ampel yang menyediakan harta, tenaga, dan pikiran untuk NU. Seorang saudagar yang mewakafkan diri untuk umat Islam. Makam beliau hampir saja hilang tidak dikenali jejaknya. Padahal dalam tradisi NU, makam merupakan tempat yang amat penting sebab warga Nahdliyin tak pernah melewatkan ziarah kepada ulama. Makam itu berhasil ditemukan kembali dan diberi tanda. Ia berada di Kompleks Pemakaman Kanjeng Sunan Ampel Surabaya, di sebelah timur Masjid Ampel. Satu lokasi dengan makam pahlawan nasional tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur. Kuburan beliau baru ditemukan beberapa tahun belakangan, satu kompleks dengan Kiai Mas Mansur. Kiai Hasan Gipo adalah simbol ketulusan, humul dan tak menyukai popularitas. Saking humulnya, makamnya baru ditemukan beberapa tahun lalu, kata warga Nahdliyin, Ahmad Husain Fahasbu.